Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai definisi, penulisan matriks, serta jenis-jenis matriks pada video sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai aljabar matriks. Di antaranya ada penjumlahan dan pengurangan matriks, serta perkalian matriks. Di mana perkalian matriks di sini kita ada dua macam, yakni perkalian matriks dengan matriks dan juga perkalian matriks dengan skalar. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan membahas mengenai transpos matriks. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Untuk dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan suatu matriks, kita punya syarat. Apa itu syaratnya? Suatu matriks dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan ketika matriks tersebut berordo sama. Jadi, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah ordonya harus sama. Setelah itu, untuk sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks sendiri, itu ia punya sifat komutatif. Ketika ada matriks A dijumlahkan dengan matriks B akan sama dengan matriks B dijumlahkan dengan A, jadi bisa dibalik. Kemudian ia juga mempunyai sifat asosiatif, di mana ketika ada suatu matriks A dijumlahkan dengan penjumlahan matriks B dan C, maka akan sama dengan penjumlahan matriks A dan B ditambah dengan matriks C. Oke. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh saja. Di sini saya akan menuliskan contoh dari penjumlahan matriks. Sama saja untuk penjumlahan maupun pengurangan matriks. Oke, ini contohnya. Contohnya, saya punya dua matriks yang berordo sama, yakni matriks dengan ordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan matriks dengan ordo 2 kali 2. Ini memenuhi syarat dari penjumlahan maupun pengurangan matriks di mana ordonya harus sama. Nah, setelah ini untuk menyelesaikannya kita dapat menjumlahkannya per elemennya. Untuk ini A11 kita jumlahkan dengan A11, A12 dengan A12, A21 dengan A21, dan A22 dengan A22. Jadi di sini kita dapat menjumlahkan seperti ini. 16 ditambah 1, 8 ditambah 3, 4 ditambah 0, dan 12 ditambah 6. Nah, sehingga akan menghasilkan matriks ini. Oke, setelah kita memahami mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks, sekarang kita akan membahas perkalian matriks. Dimana untuk perkalian matriks sendiri mempunyai sifat-sifat. Tentunya ada yang sedikit berbeda dengan sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini untuk sifat perkalian matriks itu ada 3. Yang pertama, ia tidak komutatif. Kalau penjumlahan dan pengurangan matriks tadi adalah komutatif, berbeda dengan perkalian, ia tidak bersifat komutatif, dimana ketika ada matriks A dikalikan dengan perkalian dari matriks BC, tidak akan sama hasilnya dengan perkalian matriks AB dikalikan dengan matriks C. Sifat yang kedua adalah asosiatif, dimana ketika ada suatu matriks A dikalikan dengan penjumlahan matriks B dan C, maka akan sama saja dengan matriks A dikalikan dengan matriks B ditambah dengan matriks A dikalikan dengan C. Oke. Jadi untuk matriks A yang dikalikan dengan penjumlahan matriks BC akan sama dengan perkalian dari matriks AB ditambah dengan perkalian dari matriks AC. Sifat yang ketiga adalah distributif, dimana ketika ada
penjumlahan dari matriks A ditambah B dikalikan dengan matriks C, maka akan sama saja hasilnya. Matriks A dikalikan dengan matriks C dijumlahkan dengan matriks B dikalikan dengan matriks C. Ada dua macam perkalian matriks ya. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar, dan yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks sendiri. Ini adalah contoh perkalian antara matriks dengan skalar. Di sini saya punya sebuah matriks yang dikalikan dengan skalar. Di sini dikalikan dengan 3 misalnya. Untuk perkalian matriks dengan skalar ini, kita bisa mengalihkan faktor pengali ini 3 dengan semua elemennya. 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk perkalian antara matriks dengan skalar. Selanjutnya, untuk perkalian antara matriks dengan matriks, agar dapat menyelesaikan perkalian matriks, kita mengalihkan antara baris dan kolom. Nah, ini ada contohnya. Saya punya di sini matriks ordo 3 kali 2 dan matriks ordo 2 kali 3. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan baris dan kolom. Di sini kita kalikan baris ini dengan kolom ini, kolom 1 dan juga kolom kedua pada matriks ordo 3 kali 2 ini. Setiap perkalian dari baris dan kolom ini kita jumlahkan. Jadi 1 dikali 1 dijumlah dengan 4 dikali 3 dan ditambah dengan 5 dikali 2. Di sini kita dapatkan hasilnya 23. Selanjutnya saya tuliskan di sini perkalian antara baris pertama pada matriks M dengan kolom pertama pada matriks N. Kita misalkan di sini ini adalah matriks M dan yang ini adalah matriks N. Di sini kita kalikan baris pertama pada matriks M dengan kolom pertama pada matriks N. Ini untuk hasilnya akan sama dengan kita kalikan satu-satu. Jadi 1 dikalikan dengan 1 tambah dengan 4 dikalikan 3 dan ditambah dengan 5 dikalikan 2. Hasilnya 1 tambah 12 tambah 10. Hasilnya adalah 23. Nah, jadi kita mengalihkannya per elemen. 1 dikali 1, yang 4 dikali 3, yang 5 dikali 2. Begitu untuk seterusnya, sehingga kita dapatkan hasil dari matriks ini. Ini hasilnya. Nah, untuk perkalian dari matriks ordo 2 kali 3 dengan matriks ordo 3 kali 2 menghasilkan matriks ordo 2 kali 2. Baiklah, setelah kita membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian matriks, sekarang kita akan bahas mengenai transpos matriks yang sudah kita singgung di bagian sebelumnya. Oke, sekarang kita membahas transpos matriks ya. Transpos ialah pertukaran
baris, dan kolom pada suatu matriks. Di sini saya punya contoh suatu matriks A dengan ordo 2x2. Kita akan mencari transpos dari matriks tersebut. Nah, kita akan menukarkan antara baris dan juga kolomnya. Jadi, yang semula baris kita tukar menjadi kolom, dan ataupun sebaliknya, yang semula kolom kita tukar menjadi baris. Oke, setelah kita menukarnya, maka kita dapatkan jawaban dari transpos matriks tersebut. Nah, ini dapat kita simbolkan dengan A pangkat T di sini. Ini adalah simbol dari transpos suatu matriks A. Di sini bisa kita lihat yang semula baris ia berubah menjadi kolom, ataupun sebaliknya, yang tadinya kolom berubah menjadi baris. Oke. Untuk transpos dari suatu aljabar matriks, kita dapat tuliskan di sini transpos dari suatu aljabar matriks. Ketika ada penjumlahan matriks A dan B yang ditranspos, maka hasilnya sama dengan transpos matriks A dijumlahkan dengan transpos matriks B. Untuk perkalian antara matriks A dan B yang ditranspos, hasilnya sama dengan transpos dari matriks B dijumlahkan transpos dari matriks A. Kemudian ketika suatu transpos matriks ditranspos, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai determinan matriks dan juga inverse matriks.